Baik Bapak Ibu sekalian, di sesi pertama ini Pak Hendra akan menjelaskan tentang sosok tokoh ekonomi Islam yang kita kenal dengan Ibnu Taimiyah, yang Masya Allah luar biasa. Ibnu Taimiyah ini lahir di Harran ya pada tanggal 22 Januari 1263. Nah, pada masa itu ya Ibnu Taimiyah ini hidup di abad pertengahan abad ke-13 Masehi, merupakan abad jatuhnya dinasti Abbasiyah kepada tentara Mongol dan Tartar. Jadi Masya Allah luar biasa, Baghdad sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah dapat direbut dan dihancur luluh lantakan tanpa perlawanan yang berarti. Tapi satu hal yang unik adalah meskipun secara politik pada masa itu adalah mengalami kehancuran, kemunduran, tapi dari sisi intelektual banyak yang lahir di masa itu, termasuk salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, siapa sebenarnya Ibnu Taimiyah ini? Coba kita perhatikan ya. Ibnu Taimiyah adalah lahir pada tahun 600 ya, 61 Hijriah, wafat 728 Hijriah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah Ibnu Taimiyah lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi ya, dengan nama lengkap Taqiyuddin ya, Ahmad Taqiyuddin Ahmad Abdul Halim ya, dilahirkan dari lingkungan keluarga dengan tradisi keilmuan yang tinggi. Ayahnya Abdul Halim, pamannya ya, Fahruddin, dan kakeknya Majuddin adalah dikenal sebagai cendekiawan yang terkenal dari mazhab Hambali dan banyak sekali menulis karya ilmiah. Nah, satu hal yang unik adalah Ibnu Taimiyah wafat di dalam penjara ya, kalau ada disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnul Qayyim. Nah, ia berada di dalam penjara ini selama 2 tahun 3 bulan dan beberapa hari. Dan mengalami sakit ya 20 hari lebih, dan ia wafat pada tanggal 20 Zulhijjah pada tahun 728 Hijriah dan dikuburkan pada waktu asar di samping kuburan saudaranya Syekh Jamal al-Islam As-Safur. Jenazahnya disolatkan di Masjid Jami Bani Umayyah sesudah sholat zuhur dan dihadiri oleh para pejabat pemerintah, ulama, tentara, dan berbagai macam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana sejarah hidupnya? Ibnu Taimiyah ini adalah pada masa mudanya banyak mendalami ilmu hukum, fikih, ya, syariah, matematika, dan filsafat. Jadi ulama-ulama dulu itu tidak hanya satu bidang keilmuan. Jadi ini sangat menarik bagi kita contoh kira-kira. Nah, kalau kita mungkin ahli ekonomi ya ekonomi saja, tapi tidak ahli fikih tidak ahli ekonomi. Nah, ulama-ulama dulu hampir semua tokoh yang kita sudah pelajari, rata-rata mereka di satu sisi mereka ahli fikih ya, lalu kemudian ahli syariah, matematika, filsafat ya, dan kepandaian ini memang sudah dimulai nampak sejak mudanya. Hal ini terbukti ketika Qadi Al-Maqdisi memberikan otoritas kepadanya untuk memberikan fatwa pada saat masih berumur 17 tahun. Jadi dia sudah jadi qadi di umur 17 tahun. Dan pada usia itu ia juga aktif memberikan kuliah ya, gandrungan dengan dunia ilmu sampai bebaskan dia dari nafsu makan, pakaian, seks, dan atribut duniawi lainnya. Jadi ini kelemahannya kira-kira. Jadi fokus luar biasa sampai kemudian dia tidak memikirkan yang lain itu. Nah, aktivitasnya banyak tercurah pada upaya mendalami ilmu pengetahuan dan menyebarkannya pada masyarakat. Dasar pijakan pemikiran Ibnu Taimiyah selalu menggunakan Al-Quran dan Sunnah yang secara kreatif melakukan ijtihad dalam berbagai perkembangan peradaban manusia. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai penulis, ya, orator, dan sekaligus pemimpin perang yang handal. Jadi cukup banyak karya-karya pemikirannya termasuk dalam bidang ekonomi yang dihasilkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pemikiran ekonominya banyak ditemui dalam karya tulisnya seperti kitab Majmu' al-Fatawa Syekh al-Islam atau yang sering dikenal dengan Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah, kira-kira gitu. Lalu kemudian As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i war-Ra'iyah. Lalu kemudian Al-Hisbah fil Islam. Nah, Hisbah ini yang kita kenal dengan lembaga kontrol pasar di masanya Umar bin Khattab misalnya, ya, di mana ada muhtasib ya yang pengontrol dan berbagai macamnya. Jadi pasar itu memang harus terjaga, tidak boleh terganggu
oleh aktivitas-aktivitas yang membuat kecurangan, yang membuat harga tidak stabil dan berbagai macamnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa kontribusinya terhadap ekonomi? Pemikiran ekonomi beliau lebih banyak pada wilayah makro ekonomi, seperti harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, uang, dan kebijakan moneter. Jadi ini luar biasa. Apa yang dimasukkan oleh Ibnu Taimiyah dengan harga adil ini? Ya, harga adil adalah harga yang setara atau dikenal dengan istilah saman al-misal. Ya, jadi saman misal atau kita kenal dengan antarodin, kira-kira antarodin minkum yang berbagai macamnya. Lalu kemudian pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah sangat syarat dengan nilai-nilai etika bisnis yang dilandasi Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mengenai mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah mengatakan kenaikan harga itu diakibatkan kenapa? Kenapa harga itu naik? Yang pertama, penurunan jumlah barang. Maka kalau kita perhatikan tadi misalnya, kenapa price-nya naik, ya, kenapa harga ini bisa naik, ya, harga ini naik. Menurut Ibnu Taimiyah, naiknya harga ini, price ini, kenapa? Yang pertama karena penurunan jumlah barang, karena kuantitinya berkurang. Kalau kuantitinya berkurang, maka secara otomatis harga akan naik. Itu sudah hukum pasar. Barang sedikit, harga naik karena permintaannya banyak, kan? Atau kalau saya buat begini kira-kira nih ya, ada pasar uang, ada barang, kan? Nah, ini uang, ini barang. Nah, jadi ketika barang ini berkurang, orang punya uang masih stabil, maka secara otomatis dia akan naik harganya, kan? Nah, akan terjadi inflasi, kan? Kenaikan harga barang. Nah, bagaimana caranya? Dia harus dikembalikan lagi. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, kenapa harga itu naik? Karena penurunan jumlah barang. Nah, yang kedua, karena peningkatan penduduk. Nah, jumlah penduduk naik, barangnya stabil, stagnan kira-kira gitu. Maka secara otomatis permintaan akan naik, kan? Ketika permintaannya naik, maka secara otomatis ketika demand permintaannya naik, sedangkan supply-nya stabil, maka dia akan terjadi kenaikan harga. Maka kita kenallah teori misalnya supply dan demand. Maka harus ketemu di titik equilibrium ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka lalu kemudian Ibnu Taimiyah juga bicara tentang regulasi harga. Nah, ada penetapan harga yang tidak adil. Apa maksudnya penetapan harga yang tidak adil? Ya, misalnya memaksa masyarakat menjual barang tanpa adanya alasan. Ini namanya zolim. Ini yang dikatakan sabul zulum tadi. Ya, jadi tanpa kucuk-kucuk, kemudian memaksa masyarakat menjual barang tanpa ada alasan dengan cara tadi mematok harga di bawah harga pasar atau di atas harga pasar. Maka bagaimana kebijakannya? Maka tetapkan harga secara adil. Apa itu adil? Kembalikan pada titik equilibrium. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian Ibnu Taimiyah juga bicara tentang fungsi uang dan perdagangan uang. Dalam hal uang, beliau menyatakan bahwa fungsi utama uang adalah sebagai alat mengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran barang. Nah, hampir sama dengan Imam Al-Ghazali yang kita pelajari minggu lalu. Imam Al-Ghazali juga bicara tentang uang, ya. Uang, kalau Imam Al-Ghazali mengatakan uang seperti apa, kemarin masih ingat? Seperti cermin, ya. Jadi kita bukan ingin karena uangnya, tapi karena barangnya, kan, kira-kira gitu. Nah, dalam konteks ini Ibnu Taimiyah mengatakan beliau menentang bentuk perdagangan uang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, Ibnu Taimiyah Imam Al-Ghazali minggu lalu juga bicara bahwa dia melarang ya perdagangan uang karena dengan uang itu diperdagangkan sama dengan memenjarakan uang. Kalau uangnya dipenjarakan berarti tidak ada uang untuk alat transaksi, alat pertukaran. Lalu kemudian perdagangan uang berarti menjadikan uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan ini akan mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Dan inilah yang terjadi hari ini di belahan dunia ini, di mana uang yang kemudian tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar semata, tapi juga menjadi alat spekulasi yang kita kenal hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian apa kontribusinya lagi? Terdapat sejumlah alasan mengapa uang dalam Islam dianggap sebagai alat untuk melakukan transaksi, bukan diperlakukan sebagai komoditas. Nah, saya pikir ada banyak sekali alasan-alasan itu. Ya, memang dia bukan alat komoditas. Ya, uang tidak mempunyai kepuasan intrinsik dan kemudian yang dapat memuaskan kebutuhan dan banyak lagi.
Saya pikir nanti Bapak Ibu bisa baca juga tulisannya Pak Riawan ya, itu menjadi menarik juga bagi saya, guru kita. Nah, memang dia bukan komoditas uang itu. Lalu kemudian mempengaruhi permintaan. Nah, fungsi uang adalah sebagai pengukur nilai saja. Lalu kemudian yang kedua adalah media memperlancar pertukaran barang. Ya, lalu kemudian konsep laba juga menjadi menarik bagi saya. Oke, peleburan uang logam ini hampir mirip dengan yang minggu lalu. Dilarang, peleburan uang logam dilarang karena akan mengurangi pasokan uang secara permanen dan berbagai macamnya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik juga bagi saya adalah konsep laba. Ibnu Taimiyah punya konsep laba. Cara mendapatkan tanpa merusak kepentingan dirinya dan kepentingan pelanggan. Laba adil itu laba yang lazim, ya. Jadi menurut Ibnu Taimiyah laba yang adil, ya, keuntungan yang adil itu adalah keuntungan yang lazim, normal terjadi di satu daerah. Yang tidak adil itu apa? Laba yang tidak lazim, eksploitasi, ya. Jadi ini bertentangan menurut Ibnu Taimiyah. Tadi jadi ada harga yang adil, ada laba adil. Jadi ini masya Allah luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu Ibnu Taimiyah juga bicara tentang pendapatan negara. Ada 3, ada dari ghanimah. Masih ingat apa itu ghanimah minggu lalu? Ghanimah, harta rampasan perang. Lalu ada kemudian fa'i, ada kemudian ada zakat. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian dari Ibnu Taimiyah. Memang Ibnu Taimiyah ini paling dikenal di kalangan ekonom muslim tentang konsep harganya, yang dikenal dengan konsep intervensi harga atau Ibnu Taimiyah price, ya, harga Ibnu Taimiyah, yang kemudian kita kenal dengan konsep harga adil dan harga zulum. Nah, sudah semestinya Ibnu Taimiyah mengatakan boleh nggak pemerintah melakukan intervensi? Boleh, ketika misalnya dalam keadaan darurat. Masih ingat dulu misalnya ketika terjadi gempa atau tsunami di beberapa daerah di Indonesia, lalu kemudian sayur kangkung atau bayam yang harganya cuma 3.000 itu naik menjadi 50.000. Nah, itu namanya zalim. Nah, pemerintah boleh itu melakukan intervensi karena persekongkolan yang tidak bagus itu, kira-kira gitu. Tapi kalau dalam keadaan normal, ya, nggak ada hujan, nggak ada becek, kira-kira gitu, dan tahu-tahu dipatok. Nah, menurut Ibnu Taimiyah itu adalah samanuz zulum, harga yang zalim. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, Ibnu Taimiyah ini, dan beliau hidup di abad pertengahan di abad pertengahan di abad ke-13, dan bagi saya sangat menarik. Jadi jauh sebelum lahir Adam Smith, bapak ekonomi yang dikenal hari ini itu, luar biasa Ibnu Taimiyah sudah memberikan pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam di masanya. Saya pikir itu.